Siapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan beribadah lagi bersama-sama lewat program Gema Fajar. Dan mari kita sebelum membaca dan merenungkan sebagian dari isi Alkitab, kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah kami yang hidup, untuk hari baru dalam kehidupan ini, ketika kami boleh bangun dan boleh mempersiapkan diri menghadapi segala aktivitas di hari ini. Tuhan, Engkau yang selalu hadir dalam kehidupan kami dan dalam iman percaya kami, maka biarlah hari ini akan menjadi hari berkat bagi kami, ketika kami juga mengawalinya dengan doa, meditasi, dan persiapan diri untuk memasuki hari anugerah Tuhan ini. Maka layakkanlah kami untuk sejenak bersekutu di sekitar firman-Mu, memetik lagi pesan-pesan Injil-Mu bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita untuk pagi ini adalah dari kitab Injil menurut Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Murid-murid Yesus sudah ada bersama-sama dengan Yesus, memenuhi panggilannya untuk hadir dan bersama-sama dengan Dia berjalan mengelilingi negeri Galilea dan terus-menerus untuk memberitakan Injil. Injil apa? Injil Kerajaan Allah. Di awal kitab Injil ini kita sudah mendengar panggilan yang dikumandangkan, "Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat." Kerajaan surga sudah dekat artinya Allah datang kembali pada umatnya untuk memerintah. Dan ketika Allah memerintah, apa yang terjadi? Maka apa yang dilakukan, diajarkan, dan dicontohkan oleh Yesus, itulah tanda-tanda dari kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah bukan perubahan dari kesehari-harian apa yang dialami oleh umat, tapi di mana sehari-harian itu berubah demi orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah itu. Dan murid-murid Yesus sebenarnya dididik supaya mereka mengerti dan memahami apa artinya kalau Allah yang memerintah, kalau Tuhan yang memerintah, kehidupan yang bagaimana yang harus terjadi. Kisah Yesus di dalam perahu yang tidur tenang kendati taufan, ombak, gelombang datang.
Dan murid-murid yang bimbang, gusar, ragu oleh karena angin dan taufan, bahkan air yang mulai masuk dalam perahu. Suatu situasi yang sangat kontras, dapat lihat bertentangan sekali. Padahal kitab Injil ini sedang menampilkan suatu suasana kebersamaan antara manusia Yesus dan murid-muridnya, yang sebagian besar adalah nelayan yang biasa hidup di danau, yang biasa naik perahu, yang biasa mengalami goncangan yang terjadi oleh taufan dan angin di danau. Biasa, itu bagian dari dorong kehidupan sehari-hari. Tapi ketika kali ini terjadi, Yesus yang begitu tenang, yang bisa menikmati suasana perjalanan di laut itu, di atas perahu, karena dia lelah mengajar dengan banyak perumpamaan sepanjang hari sebagaimana yang disebutkan dalam Markus pasal 4 ayat 1 itu, dan dia menikmati suasana itu. Tapi murid-muridnya tidak bisa tenang. Apa yang sesungguhnya terjadi? Satu hubungan antara guru dan murid yang tidak seimbang. Di dalam perahu itu Yesus bukan nahkoda. Ia adalah salah satu penumpang di dalam perahu. Tidak disebutkan siapa yang mengemudikan. Tidak disebutkan apakah ini perahu layar atau perahu yang didayung. Tapi yang pasti bukan Yesus yang menentukan gerak dan arah dari perahu itu. Tapi Yesus, dia tidur dan dengan tenang menikmati perjalanan itu. Saudara-saudara, artinya Yesus percaya kepada siapapun yang bertanggung jawab untuk mengemudikan perahu itu. Dia tahu bahwa di tangan pengemudi, di tangan orang yang nahkoda kapal itu, skipper dari kapal itu, maka ia bisa menikmati perjalanan itu dengan baik dan tenang. Apapun yang terjadi, angin dan taufan sekalipun, makanya ia tertidur dengan lelap. Tapi murid-muridnya tidak sanggup melihat bahkan kemampuan yang ada dalam diri mereka, bahwa Tuhan mempercayakan dirinya kepada mereka supaya boleh menikmati suasana itu dalam ketenangan. Mereka membangunkan Yesus. Murid-murid ini, murid-murid yang tahu bahwa gurunya hadir di tengah-tengah mereka, bersama-sama dengan mereka, yang sudah mendengar begitu banyak ajaran tentang kerajaan sorga, Allah yang memerintah, Allah yang menghendaki keseimbangan dalam kehidupan, bahkan keseimbangan bukan hanya antar manusia, tapi juga antara manusia dengan alam. Tapi kebimbangan, ketakutan, kegusaran muncul karena mereka tidak lagi percaya pada kemampuan diri mereka, pada potensi-potensi mereka, pada profesi mereka, pada keterampilan-keterampilan yang sudah ada dalam diri mereka, yang sebenarnya hendak dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan Allah itu sendiri. Dan itu yang membuat ketika Yesus bangun dan harus menunjukkan bagaimana ia hubungannya dengan alam, dan ia menghardik angin itu. Setelah itu dia berkata, "Kenapa kamu takut? Kenapa? Di mana imanmu? Di mana kepercayaanmu?" Kepercayaan apa yang Yesus maksudkan? Kepercayaan dalam pengertian iman yang percaya kepada Tuhan, tapi juga kepercayaan dalam bentuk saling percaya satu dengan yang lain, dengan kemampuan-kemampuan, karunia-karunia yang sudah ada dalam diri setiap manusia untuk menghadapi tantangan-tantangan secara bersama, yang pasti sudah pernah terjadi dan dilakukan oleh murid-murid ini sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini menunjukkan bahwa Allah datang sebagai manusia untuk hidup dan menunjukkan apa kemanusiaan itu yang sesungguhnya. Dan di dalam pengalaman Yesus dan murid-muridnya di perahu yang diterpa ombak dan gelombang ini menunjukkan bahwa Yesus percaya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya juga harus percaya kepadanya. Dan mutual trust seperti ini akan membawa mereka untuk mengarungi danau, kendati danau diamuk oleh ombak
dan gelombang. Hubungan antara Yesus dan murid-muridnya adalah juga contoh dari hubungan kita dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita adalah murid-muridnya. Dan ini satu keunikan dalam kepercayaan Kristiani kita, bahwa kita dalam kepercayaan ini tidak pernah akan menjadi guru. Kita adalah murid-murid dan seterusnya menjadi murid-murid. Tetapi murid-murid yang bagaimana? Murid-murid yang telah dipercayakan untuk mengarungi kehidupan ini dan membawa gerejanya, membawa umat Tuhan di dalam perjalanan yang menyenangkan, di pada perjalanan yang bebas kebimbangan dan kekhawatiran karena segala potensi yang diberikan Tuhan. Dan kita perlu saling percaya satu dengan yang lain. Di samping kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, ternyata Tuhan yang hadir bagi manusia Yesus dalam kehidupan kita juga telah mempercayakan dirinya kepada kita. Biarlah kita diberkati pagi hari ini dengan firman yang boleh menyentuh kita. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Hari baru dalam kehidupan kami dengan berbagai kegiatan yang sudah kami rencanakan. Biarlah Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami ketika kami mulai menginginkan langkah baik dalam apa yang kami lakukan dari rumah maupun yang akan kami lakukan di tempat kerja. Tuhan, ingatkanlah kami di tengah suasana pandemi yang masih terus melanda daerah kami ini, supaya kami membangun sikap saling percaya satu dengan yang lain, supaya kami dimampukan untuk menanggulangi tantangan-tantangan yang ada. Biarlah kami belajar dari kehadiran Yesus dalam perahu bersama murid-muridnya ketika danau diamuk oleh ombak dan gelombang dan taufan. Dan Yesus yang mempercayakan diri-dirinya kepada kemampuan dan potensi murid-muridnya. Kiranya itu menunjukkan bagaimana Tuhan menginginkan supaya kami semua dengan segala kemampuan yang ada, kami boleh gunakan bagi kebaikan-kebaikan, bagi kehidupan bersama. Jauhkan kami dari kesombongan iman, jauhkan kami dari keangkuhan pribadi, jauhkan kami dari sikap mementingkan diri sendiri. Biarlah kebersamaan ini adalah bukti dari solidaritas kemanusiaan kami satu dengan yang lain. Bersama-sama di dalam iman dan di dalam kehidupan dan di dalam kemanusiaan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menghadapi segala tantangan secara bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon kekuatan dan kemampuan ini kiranya boleh kami wujud nyatakan. Amin. Shalom, puji Tuhan, kita sudah dikuatkan, kita sudah disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi rema di dalam kehidupan torang semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel ini. Yesus sayang torang semua. Shalom. Di saat